kok bisa Mas Jau ini sampai tembus pendanaan program pemerintah yaitu PKM, menjadi mahasiswa berprestasi juga di Fakultas Teknik. Setelah itu bisa lolos beasiswa. Bahkan di Indonesia, di teknik elektroniknya sendiri sudah track record yaitu unggul. Filosofis mengatakan, utamakanlah proses, bukan hasil. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di segmen Kenalin Yuk Himatik Tro. Oke, kali ini kita dihadiri oleh sosok inspiratif dan patriot terdepan dari Himatik Tro, yaitu Mas Jauharul Mawahib. Oke, untuk hari ini sebelum kita masuk di segmen-segmen untuk mengenal lebih jauh dengan Mas Jau, kita kenalan dulu. Bagaimana sih Mas Jau ini masuk di perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya hingga sampai di titik memiliki prestasi yang bisa menjadi inspirasi ke teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke, Mas Jau, sebelum masuk ke sana kita mau tanya nih, Mas Jau ini berasal dari mana? Asal sekolahnya itu dari mana dulu? Oke, baik, terima kasih. Sebelum aku lihat dari background aku, perjalanan bahkan experience yang dimana sampai di titik yang mungkin banyak khalayak ramai kita duduk sebagai mahasiswa yang diinginkan adalah prestasi dan lain sebagainya. Aku dari asal Bojonegoro yang dimana di perbatasan Jawa Tengah, dekat sekali dengan yang terkenal yaitu Cepu. Di situ suatu perbatasan yang dimana hidup di pelosok yang desa untuk saat ini rumah banyak yang perpohonan. Kemudian asal SMA aku yaitu Al Amanah. Di situ aku ditempa dari sekian 6 tahun SMP dan SMA di kalangan pondok. Dari situ sebelum aku ke universitas, aku sudah dibangun dari hal tersebut. Oh, oke. Berarti Mas Jau ini berasal dari eh, pondok pesantren ya, Mas? Betul. Oke, pondok pesantren. Oke, oke kita mulai masuk. Bagaimana Mas Jau ini awal masuk ke Elektro Unesa ini? Sebenarnya apa sih Mas motivasi Mas Jau ingin masuk ke Elektro Unesa ini dan apa ekspektasinya setelah masuk atau harapannya ingin berproses di Matrix Unesa ini? Oke, terima kasih. Nah, dari sini suatu pertanyaan yang sangat ditanyakan oleh seluruh patriot Himatikro, bahkan 80% dari sini sesuatu harapan dan perjalanan. Kenapa? Why? Jauharul memilih electrical engineering atau disebut teknik elektro. Yaitu tentu ketika kita melihat 5 tahun ke depan, teknik elektro adalah jurusan yang dimana di skala Indonesia bahkan global sangat banyak peminatnya. Bahkan di Indonesia di teknik elektronya sendiri sudah track record yaitu unggul. Nah, dari sini ketika semua bergantung pada listrik yang dimana kita bisa masuk ke dalam jurusan teknik mesin, kita bisa masuk ke dalam mesinnya, kemudian kita masuk ke dalam teknik sipil yang dimana mereka membutuhkan instalasi kita, dan tak lupa kita juga bisa masuk ke dalam teknik informatika. Tapi tiga jurusan tersebut tidak bisa menentukan untuk mereka masuk ke dalam jurusan kita yaitu teknik elektro. Karena untuk saat ini perkembangan zaman, Sustainable Goals Development, yang dimana mengangkat dari situ adalah kelistrikan. Nah, dari situ ketika kita tidak bisa mempengaruhi untuk teman-teman bisa pada akhirnya mereka membutuhkan teknik listrik, kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan listrik. Nah, dari situ saya memilih jurusan ini, jurusan yang saya banggakan, jurusan yang sangat saya cintai, yang dimana saya bisa berproses karena nyaman di jurusan tersebut. Kemudian ekspektasi yang besar yaitu semua wishlist yang saya katakan saat ini, bahkan wishlist yang sebelum saya menjadi mahasiswa sudah terjalin dan terrealisasi dengan proses. Saya tidak mengutamakan hasil, tapi saya mengutamakan proses tersebut. Itu. Oke, baik, sangat jawabannya sangat memuaskan ya. Eh dari motivasi Mas Jau untuk masuk ke Elektro Unesa ini salah satunya adalah sudah terakreditasi unggul ya. Setelah itu Mas, kita mau tanya nih, ini kan Mas Jau ini mengikuti dan berhimpun di himpunan mahasiswa rumpun teknik elektro. Oke, bagaimana sih Mas? Mas Jau ini punya
rasa keinginan untuk berhimpun dan mengabdi kepada rumpun teknik elektro khususnya. Boleh? Oke teman-teman, terima kasih untuk host kali ini yang sangat luar biasa. Nah, dari sini suatu kebanggaan saya bisa bergabung di keluarga besar Himatektro, khususnya menjadi fungsionaris bagian dari pengurus yang dimana saya berbackground seorang organisatoris dari SMP sampai bahkan di mahasiswa. Di sini awal dari Waketos, kemudian dari Dewan Ambalan yang menjadi pemateri peradanan, dari situ saya lanjutkan untuk saat ini menjadi seorang sosok fungsionaris. Waktu saya staf muda, berproseslah saya di sosial masyarakat. Di situ yang menempa saya, mendidik saya untuk pada akhirnya output yang terjadi yaitu seseorang Jawharul Mawahib yang saat ini. Outcome yang saya lakukan yaitu suatu yang saya kembangkan, bahkan saya tularkan ke adik-adik saya. Karena saya tidak egois untuk bisa dan pada saat ini tidak egois untuk hanya saya yang bisa, namun adik-adik saya juga saya mempunyai harapan besar kepada mereka semua. Karena sesuatu kalau dalam kita berbicara teknik elektro memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi menjadi bagian dari kepengurusan. Kita bisa kenal di Forte, Forum Teknik Elektro Indonesia, di situ kita terjaringnya. Karena untuk saat ini tidaklah mudah bagi kita apabila kita berbicara tentang Indonesia, kita hanya mengandalkan kualitas. Tapi di sisi itu kita juga mengandalkan relation. Di himpunanlah, di kepengurusanlah, di situ saya termotivasi untuk pada akhirnya berproses, bertumbuh dengan teman-teman yang memiliki effort dan lingkungan yang sangat membangun pada akhirnya. Oke, baik. Sangat-sangat ini ya perjalanannya di himpunan mahasiswa rumpun teknik elektro ya. Untuk Mas Jo ini pastinya di himpunan ini Mas Jo punya sosok kakak tingkat yang bisa menjadi inspirasi, yang sekarang pun Mas Jo menjadi inspirasi juga untuk adik-adik tingkatnya. Siapa sih Mas yang Mas Jo inspirasikan pada waktu Mas Jo ini menjadi fungsionaris, khususnya masih menjadi staf muda pada waktu itu? Oke, kalau kita berbicara role model yang mungkin bisa dikatakan teman-teman, siapa sih sosok yang bisa katakanlah kalau kita berbicara elektro, siapa yang mengkader saya dan siapa yang membangun untuk saat ini. Yang pasti beliau adalah orang yang ketika saya terjatuh dan ketika memang pada akhirnya saya ada problem, beliau garda terdepan untuk membackup saya. Namun dari hal tersebut sesuatu yang memungkinkan untuk teman-teman mempunyai seorang inspirator dan role model yang memungkinkan untuk menjadi panutan. Nah, untuk saat ini kalau saya berbicara siapa, itu adalah hak yang memiliki kepribadian saya. Namun, di gaya saya menjadi mahasiswa yang saya contoh adalah seorang lebih tinggi, yaitu sosok insinyur. Beliau adalah Bapak B.J. Habibie. Untuk senior yang memungkinkan saya menjadi saat ini, itu menjadi hak kepribadian saya. Gitu Mas. Oke, baik. Oke. Selama berproses nih Mas di himpunan mahasiswa rumpun teknik elektro hingga saat ini, mungkin teman-teman sudah tahu atau ini adalah informasi baru buat teman-teman, Mas Jo ini adalah ketua himpunan mahasiswa rumpun teknik elektro, atau bisa lebih tepatnya teknik elektronya itu sendiri. Pada akhirnya Mas Jo ini apa sih Mas tantangan terbesar Mas Jo ini memegang tanggung jawab menjadi Kahima teknik elektro? Oke, terima kasih. Nah, dari sini teman-teman, jangan intinya sebelum saya menjabat menjadi seorang kahima, saya tidak takut dalam proses, ditempa dan lain sebagainya. Itu pikiran belakang. Tapi pada akhirnya niatlah untuk mengabdi. Karena kita diajarkan Tridharma, poin ketiga, yaitu pengabdian masyarakat. Kita mencari hal semua kesusahan itu akan kembali ke masyarakat. Nah, dari situ tidak pekerjaan banyak, khususnya di fungsionaris, karena yang saya lihat sebenarnya semua di mahasiswa elektro itu adalah himatektro. Namun saya bisa mengatakan saya dan Mas Umar dan teman-teman itu adalah fungsionaris. Dari situ bagi saya di proses di fungsionaris atau di himpunan itu tidaklah hal yang mudah. Di situ kita ditempa berproses, siapa ketika hasil itu adalah
memungkinkan untuk kita menjadi goals kita harus niat benar-benar. Karena tidak banyak pekerjaan untuk kita selesaikan, namun kita harus memulai dari awal. Nah, dari sini teman-teman, ketika teman-teman tidak ingin bertumbuh dan berproses, maka janganlah bagi kalian untuk mencobanya. Niat terlebih dahulu, bangun pondasi, kemudian masuklah ke keluarga kami. Nah, dari situ masuklah bersama proses dengan kami. Dari situ ketika teman-teman memiliki lingkungan, karena menurut saya lingkungan adalah lingkungan yang membangun, circle itu adalah menentukan masa depan kalian. Nah, dari situ perjalanan untuk saya menjadi seorang leader tidaklah mudah. Untuk menempuh hal itu butuh proses yang panjang. Jangan utamakan hasil, tapi utamakanlah proses kalian. Tapi untuk saat ini yang saya lihat, realistisnya mereka mengutamakan hasil, bukan pada proses. Dan pada akhirnya menurut filosofis mengatakan utamakanlah proses, bukan hasil. Gitu Mas Umar. Oke, baik Mas. Berarti yang perlu ditekankan yang dari jawaban Mas Jau ini adalah prosesnya ya teman-teman ya. Oke, Mas Jau, sebagai penanggung jawab himpunan mahasiswa teknik elektro ini, Mas Jau tentunya kan sebagai mahasiswa kan masih punya tanggung jawab akademik. Itu bagaimana Mas membagi waktu sedemikian rupa sehingga Mas Jau ini tetap produktif setiap harinya. Ditambah lagi Mas Jau ini sedang melakukan beberapa lomba program pemerintah yang Mas Jau tempuh. Boleh diceritakan Mas bagaimana Mas Jau ini membagi waktu sedemikian rupa hingga Mas Jau ini bisa produktif setiap harinya. Oke. Nah, hal ini menjadi menarik yang dimana saya yakin semua mahasiswa menginginkannya, tapi tidaklah mudah untuk meraih hal tersebut. Lagi-lagi kita berbicara tentang suatu yang saat ini terjadi. Untuk mengatur waktu, manajemen waktu, kemudian ketika ada konflik kita manajemen konflik, apalagi menjadi seorang leader. Tentunya tidak mudah untuk teman-teman, maka saya berpesan, jangan bosan-bosan untuk teman-teman mencoba. Nah, kita kembali ke pertanyaan, yaitu bagaimana saya sendiri manajemen untuk bisa produktivitas. Dari situ ada beberapa tips yang saya katakan. Skala prioritas, kemudian ketika saya mendahulukan skala prioritas tersebut, saya taruh timeline tanggal tersebut ketika saya mengisi narasumber dan sebagainya, saya taruh ke kalender saya. Nanti ketika di atas ada notif, besok jadwal kamu sekian. Dari situ ketika udah ada jadwal, saya tidak mengambil jadwal lagi. Karena kenapa? Ketika saya mengambil jadwal lagi, orang yang sudah mempercayai saya, itu tidak akan percaya kepada saya. Nah, dari situ suatu tanggung jawab dari sini kita bisa menguliknya. Karena ketika kita sudah mengambil tidak menyelesaikan dan kita malah mengecewakan, itulah hal buruk yang akan merusak poin kedua, yaitu relasi tentunya. Dari situ tips dari saya yang dimana untuk teman-teman khususnya mahasiswa baru angkatan 2026 yang akan datang, dari situ ayolah berlomba-lomba untuk teman-teman bisa versi terbaik dari teman-teman. Utamakan proses bukan hasil. Cobalah untuk sebelum kalian gimana ya, nanti kalau terjadi hal ini gimana ya, jangan utamakan itu dulu, tapi niatlah, apply-lah dan cobalah. Dari situ kalian bisa berbicara bahwasanya kalian itu bisa, pasti bisa. Nah, ketika saya mengatur waktu itu dengan sedemikian rupa, utamanya karena saya memang berteguh pendirian pada prinsip. Di situ prinsip saya tidak menduakan jadwal lagi. Saya taruh kalender saya di HP, saya tulis, kemudian ada notif dari atas, jadwal saya besok sekian. Dari situ memungkinkan minimalisir untuk tidak bertabrakan, teman-teman. Mungkin bisa digunakan dari teman-teman juga. Kemudian ketika teman-teman punya cita-cita, kemudian impian, listkanlah. Ketika terwujud, listkanlah atau centanglah. Dari situ ketika teman-teman tidak hanya berkembang secara arus, namun secara tujuan, secara grand design yang ingin teman-teman ciptakan di diri kalian masing-masing. Gitu teman-teman. Oh, pesan yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Mungkin itu bisa diterapkan oleh teman-teman sendiri untuk bagaimana kita bisa manajemen waktu sehingga kita bisa produktif setiap harinya. Oke, baik teman-teman.
kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Bagaimana sih, Mas, kok bisa Mas jauh ini sampai tembus pendanaan program pemerintah yaitu PKM, menjadi mahasiswa berprestasi juga di Fakultas Teknik. Setelah itu bisa lolos beasiswa, dan apa sih Mas rahasia yang Mas pegang supaya semuanya itu bisa tercapai dan terkejar seperti itu? Bagaimana sih Mas? Oke teman-teman, di sini aku akan berbagi, tentunya sharing kepada teman-teman yang mungkin melihat video ini, podcast ini. Nah, semua tersebut itu sebenarnya bertahap. Namun, ketika teman-teman melihat bahwasanya itu terjadi secara serentak. Memang di tahun yang sama, di mana ketika saya menginjak semester keempat. Namun proses tersebut adalah proses yang bertahap sebenarnya di belakang. Dari situ, tips untuk teman-teman bisa yakin pada diri kalian. Sebelum teman-teman mencoba, coba aku ingin kemana sih? Aku menjadi mahasiswa ada suatu privilege untuk saya, untuk aku, kita semua, kalian semua ingin berkembang kemana. Jadi jangan lagi-lagi ikuti arusnya. Tapi tujuan pondasi kalian untuk kalian bangun pada akhirnya menjadi versi terbaik teman-teman. Pertama nih, aku lolos di PKM pendanaan yang dimana ajang tergengsi tidak hanyalah UNESA namun di Indonesia suatu perlombaan yang dimana ingin berlomba-lomba, persaingan sangat ketat untuk kita bisa meraih ke pendanaan. Bahkan teman-teman, yang menjadi pengikat aku untuk bisa lolos di situ adalah prinsipku. Ketika ada hal mudah, ngapain aku melakukan hal sulit? Contoh nih, aku lolos pendanaan, apa yang aku dapat? Yaitu konversi SKS. Konversi SKS tersebut, ini aku jelaskan biar teman-teman kenapa sih Mas Jau kok ikut ini? Apa sih benefitnya? Aku jelaskan sekalian. Nah, dari sini teman-teman. Ketika teman-teman konversi SKS, untuk saat ini aku semester 4 atau kelima, yang harusnya magang, aku ada dua pilihan. Mau magang atau tidak, tergantung pada diriku sendiri, karena udah dikonversi. Itu benefit yang aku dapatkan. Dan kemudian ketika aku PIMNAS menjadi suatu pemenang, terserah aku mau mengerjakan skripsi atau tidak, itu tergantung pada diriku sendiri. Karena semua sudah sesuai dari peraturan, khususnya di program studi. Kemudian tahap kedua, menjadi seorang mawapres, aku tidak berpuas diri. Contoh nih, aku sudah mendapatkan hal ini. Aku akan lebih grow, akan lebih berkembang, tidak berpuas diri dan akan merasa tidak punya apa-apa. Dari situ aku mencari apa-apa tersebut. Aku menerapkan ilmu padi. Ketika semakin aku berisi, aku akan semakin nunduk. Kemudian ada lagi nih, beasiswa. Aku juga akan berbicara tentang finansial. Ketika aku sudah mengapai itu semua, aku butuh dana untuk pada akhirnya aku melanjutkan studi. Karena impianku tidak hanya di S1 atau ST, melainkan melanjutkan studi. Nah, dari situ teman-teman, kembalilah ke tujuan teman-teman. Maka di elektro, saya berpesan kepada khususnya teman-teman adik-adikku 2026, janganlah berpuas diri dan merasalah tidak cukup dengan hal yang semua ini. Karena di atas langit masih ada langit, mari kita kejar bintang-bintang tersebut. Gitu, Mas Umar. Oke, baik. Sangat ini ya, jawabannya sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mungkin besok bisa menyusul atau bisa menyaingi prestasi dari Mas Jau ini. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa perjalanan Mas Jau Harun Mawahib membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti mimpi. Berasal dari desa, Mas Jau ini tumbuh tanpa kehadiran orang tua dalam perjalanannya. Beliau memilih menjadikan setiap tantangan ini sebagai motivasi untuk terus melangkah. Dari lingkungan yang sederhana, beliau mampu menembus berbagai panggung prestasi, organisasi, hingga forum nasional dan internasional. Pada akhirnya, pesan yang dapat disimpulkan adalah bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan takut memiliki peluang, jangan ragu berproses, dan jangan berhenti belajar dari setiap pengalaman, karena keberhasilan bukan hanya tentang seberapa kita tinggi kita berdiri, tetapi tentang seberapa bermanfaatnya kita dan dapat kita berikan kepada orang lain. Dengan semangat tersebut, mahasiswa teknik elektro diharapkan tidak hanya menjadi insan yang unggul dalam bidang teknologi saja,
tetapi juga menjadi pemimpin yang berintegritas, adaptif, dan mampu membawa perubahan positif pada masyarakat. Oke, baik. Kembali lagi kepada Mas Jau. Apa ada kalimat penutup yang bisa Mas Jau sampaikan kepada teman-teman? Oke teman-teman, saya tunggu puncak kesuksesan teman-teman sesuai dengan jurusan kita. Banggalah dan cintailah jurusan kita, karena jurusan kita adalah jurusan yang unggul di kedepannya. Cukup sekian dari saya Jauharul. Apabila kepo siapa Jauharul, bisa sharing dengan saya dan ikuti sosial media saya. Cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kali ini. Terima kasih Mas Jau. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.